Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komok, NPM 30620565151. Di sini saya akan membahas tugas kajian Bahasa Indonesia SD 2 dengan menganalisis kesalahan ejaan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Lili Agustina MPD. Hasil kajian kesalahan penggunaan Bahasa Indonesia di media massa. Kesalahan ejaan. Kajian penggunaan Bahasa Indonesia di media massa sekolah pernah dilakukan oleh Balai Bahasa Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Kajian ini dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu di SMK Darussalam Martapura, SMA Muhammadiyah Martapura, SMAN 1 Martapura, dan MAN 4 Banjar. Data diperoleh dari brosur dan laman sekolah. Kesalahan penggunaan Bahasa Indonesia di media massa mencakup beberapa hal, yaitu ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta struktur kalimat. Ejaan berkaitan dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Kasus ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring. Wi-Fi dan hotspot. Greenhouse, VIP, minutes with Quran before beginning the learning aktivitas workshop, dan marching band. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi Wi-Fi, hotspot, greenhouse, VIP, minutes with Quran before beginning the learning aktivitas workshop, dan marching band. Namun, jika istilah itu sudah ada pada padanannya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya digunakan istilah yang dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesalahan penulisan angka dan bilangan tampak pada penulisan berikut. Jurusan teknologi, Rp1.500.000 dapat dicicil sampai dengan Juni 2014. Penulisan angka rupiah 1.500.000 kurang tepat, seharusnya singkatan rupiah tidak diikuti tanda titik, tidak ada spasi antara singkatan rupiah dan angka, dan tidak dibubuhkan tanda hubung di akhir sehingga menjadi Rp1.500.000. Menurut pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Oleh karena itu, dalam informasi biaya sekolah sebaiknya bilangan ditulis dalam angka saja. Selanjutnya, membahas tentang penulisan kata depan. Penulisan kata depan juga masih menjadi kendala karena masih banyak kesalahan yang muncul. Hal itu tampak pada contoh kata depan di sekolah dan di bidang dalam kalimat. Di sekolah ini, selain mendidik siswa di bidang teknologi dan keperawatan, juga mendidik siswa mendalami ajaran agama Islam. Menurut pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan kata depan tersebut dapat diubah menjadi di sekolah dan di bidang. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital banyak terdapat pada persoalan nama diri. Masih banyak penggunaan bahasa yang keliru dalam menentukan nama diri atau bukan nama diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama diri berarti nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Dengan kata lain, nama diri dapat dinyatakan bahwa sudah pasti atau satu-satunya atau tidak ada yang lain. Contoh kesalahan nama diri tampak pada penulisan jenjang pendidikan dengan huruf awal kapital berikut ini. Satu-satunya sekolah teknologi di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh pondok pesantren dan menyiapkan para tamatan untuk menjadi asisten tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan pusat kesehatan lainnya, serta menyiapkan tamatan untuk memasuki perguruan tinggi sesuai dengan bidangnya. Penulisan sekolah teknologi, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan pusat kesehatan yang menggunakan huruf awal kapital seharusnya menggunakan huruf kecil saja.
yaitu menjadi sekolah teknologi, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan pusat kesehatan. Hal itu disebabkan bukan nama diri. Kasus penggunaan huruf kapital juga terlihat pada penulisan nama profesi, yaitu menjadi asisten perawat. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, huruf kapital dipakai huruf pertama gelar akademik yang diikuti oleh nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama gelar profesi yang dipakai sebagai sapaan. Dalam kasus menjadi asisten perawat, gelar profesi itu tidak digunakan sebagai sapaan sehingga menggunakan huruf kecil sehingga menjadi asisten perawat. Baiklah, demikian paparan singkat dari saya terkait ejaan penggunaan kata bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak pantas untuk didengarkan, saya mohon maaf. Semoga bisa diterima dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.